Selamat berjumpa para pecinta sains, para siswa sekalian. Berikut ini saya akan memaparkan bahan ajar sains untuk SMP kelas 7 bab 1, yaitu gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan sulit diamati karena dilakukan oleh bagian tubuh tertentu. Gerak pada tumbuhan cenderung dilakukan sebagai bentuk respons terhadap rangsangan. Berdasarkan jenis gerak yang diterima, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi A. Gerak tropisme, B. Gerak nasti, C. Gerak taksis. Kita akan membahas masing-masing gerak berikut ini. A. Gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak ini dibedakan menjadi 1. Geotropisme, 2. Fototropisme, 3. Tigmotropisme, 4. Hidrotropisme. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu geotropisme. Geotropisme disebut juga gravitropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh gaya tarik bumi atau gravitasi. Misalnya gerak akar menuju pusat bumi, lalu gerak bunga kacang tanah masuk ke dalam tanah. Yang kedua adalah fototropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh cahaya matahari. Misalnya, gerak pertumbuhan ujung tanaman menuju ke arah datangnya cahaya. Tiga, tigmotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh rangsang berupa persinggungan. Contoh, gerak sulur kacang panjang membelit kayu. 4. Hidrotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh air. Misalnya, gerak pertumbuhan akar menuju sumber air. Kita akan memasuki gerak tumbuhan yang kedua yang disebut dengan nasti. Nasti adalah gerak tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti dibedakan menjadi 1. Gerak niktinasti, 2. Gerak seismonasti, 3. Gerak fotonasti, 4. Gerak termonasti, 5. Gerak nasti kompleks. Kita akan masuk yang pertama, yaitu gerak niktinasti. Gerak niktinasti yaitu gerak nasti akibat rangsangan lingkungan berupa sore hari atau malam hari. Misalnya, gerak menutupnya daun petai Cina pada sore atau malam hari. Pada pagi hari, daun petai Cina kembali membuka. Berikut ini adalah gambar contoh tanaman petai Cina. Dua, gerak seismonasti, yaitu gerak nasti akibat rangsangan sentuhan. Misalnya, gerak menutup daun putri malu atau mimosa pudica ketika disentuh. Perhatikan animasi berikut. Ini adalah daun putri malu yang disentuh oleh tangan dan dia akan menutup secara perlahan-lahan begitu. Yang ketiga adalah gerak fotonasti, yaitu gerak nasti akibat rangsangan cahaya. Misalnya, geraknya mekar bunga pukul 4 yang disebut dengan nama Mirabilis dialapa. Bunga Mirabilis dialapa ini begitu memasuki sore hari maka dia akan mekar. 4. Gerak termonasti, yaitu gerak nasti akibat rangsangan suhu. Misalnya, mekarnya bunga tulip pada musim semi. Nah, gerak tumbuhan yang ketiga adalah gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerak berpindah tempat dari seluruh bagian tubuh tumbuhan yang arah perpindahannya dipengaruhi oleh jenis rangsangan.
Gerak taksis dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gerak fototaksis, yang kedua gerak kemotaksis. 1. Gerak fototaksis. Gerak fototaksis yaitu gerak taksis akibat rangsangan berupa cahaya. Contoh gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya pada daun. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu geotropisme. Geotropisme disebut juga gravitropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh gaya tarik bumi atau gravitasi. Misalnya gerak akar menuju pusat bumi, lalu gerak bunga kacang tanah masuk ke dalam tanah.